Baik Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita menyembah Dia. Mari kembali kita datang kepada Tuhan, memiliki hati yang rindu untuk selalu mencari Tuhan, memiliki hati yang rindu untuk selalu mendengar suaranya, tinggal di bait Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik bagi kami. Haleluya, terima kasih. Haleluya, Bapa yang baik, terima kasih. Allah yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan. Seperti ruh saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, sebab hanya Kau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan mau aku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti ruh saya haus, seperti ruh saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
pujian ini dengan hati yang rindu. Sayang haus, rindu aliran sungaiku, kami rindu Kau Tuhan. Kami rindukan bagai
izinkan kami Tuhan. Engkau tahu di hatiku untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku Tuhan ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku, izinkan kami menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu, amin, di hatiku ya ada sejuta ini yang menjadi kerinduan kami untuk selalu bersamamu Yesus. Oh haleluya, izinkan kami menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatimu. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi
menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Yesus. Yesus, amin. Aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu.
sekali lagi ungkapan kasih kita. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Haleluya. Dengan lembut hampiri Tuhan, dengan lembut masuk hati, nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Saat bersama dengan Tuhan, nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Ya Yesus, Yesus, baik bagi kami. Haleluya. Saudara, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bukan hanya ketika kita perlu Tuhan, tetapi datang kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia.
sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus aku cinta. Mari sama-sama katakan kita Hosana. Hosana bagi di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus aku cinta padamu. Sungguh Yesus aku cinta padamu. Sungguh Yesus aku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus aku cinta padamu. Berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah kasih kita kepada Tuhan tetap berkobar-kobar dalam hati kita. Pagi hari ini kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Syahnian. Haleluya, haleluya. Kami selalu mau bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menebus segala salah dan dosa kami Tuhan. Kau membawa kami kepada keselamatan yang kekal. Dan kami tahu Tuhan, hari-hari kami Engkau Allah Immanuel yang menyertai dengan keajaiban-Mu, karya-Mu setiap hari bagi hidup kami. Roh Kudus-Mu itulah yang menolong, menghibur, memberi kekuatan kepada kami untuk kami selalu berkemenangan bersama dengan Engkau Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kami. Bapa di sorga, kami terus mau bawa bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati terus hari-hari pandemi ini yang akan segera berlalu. Segala daya upaya yang dilakukan pemerintah, baik itu herd community untuk vaksinasi seluruh rakyat Indonesia di berbagai tempat di wilayah ini. Tuhan campur tangan, berkati setiap panitia pelaksana yang ada. Berikan mereka hati Allah, hati yang takut akan Tuhan, sehingga pelaksanaan setiap vaksinasi dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan dan manusia. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas pemerintahan ini. Teruslah mereka berkarya untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Teruslah mereka berkarya untuk membawa bangsa ini menjadi negara Indonesia yang tangguh, yang bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya masyarakat Indonesia mengalami keadilan, kesejahteraan yang daripada Tuhan, menjadi negara yang maju, negara yang adil sentosa bersama Allah. Tuhan, bawa terus gereja-Mu, jemaat-jemaat Tuhan menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Bawa mereka untuk terus mereka menerangi, menggarami Indonesia ini Tuhan. Bawa setiap hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, untuk mengabarkan Injil keselamatan-Mu bagi setiap orang di Indonesia ini. Kami melihat sukacita Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terus memberkati daerah-daerah tempat tinggal kami, pelayanan kami masing-masing. Bawa Tuhan hidup kami untuk mengalami sukacita Tuhan. Bawa Tuhan supaya kami boleh mengupayakan kesejahteraan kota di mana kami boleh tinggal. Seperti kami yang tinggal di kota Semarang, Kau memberkati kesejahteraan kota ini. Berkati pemerintahan kota, berkati seluruh SKPD yang ada. Berkati gereja-gereja-Mu, berkati umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya di pelayanan kami di gereja Efrata ini nama Tuhan dipermuliakan. Bersama dengan seluruh pimpinan, baik gembala maupun pengurus jemaat, aktivis jemaat, semua kami mau Tuhan untuk mengupayakan kesejahteraan kota ini. Menerangi setiap keliling gereja yang ada, baik depan, muka, belakang, kanan, kiri. Tuhan berkati, dan kebenaran firman-Mu kami dengar dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin.
Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita dengar kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan di dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Wahyu pasal 2 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bicara tentang pertobatan, itu bicara tentang suatu kerinduan yang mendalam, suatu tekad yang ingin berubah menjadi lebih baik. Bertobat itu ada dua bagian penting yang harus dilakukan, yaitu bertobat dalam pikiran dan perbuatan. Banyak orang berkata, aku mau berubah, tapi hanya sebatas pikiran. Dia pengen berubah, tapi tidak ada aplikasi dalam perbuatannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita beberapa minggu ini mendengar tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, bicara tentang kasih mula-mula. Nah, pagi hari ini saya mau membagikan, apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula itu adalah kasih yang kita miliki saat kita baru bertobat, saat kita baru percaya kepada Tuhan. Kasih mula-mula itu adalah keadaan hati yang berkobar-kobar untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Hati yang bersemangat untuk memberitakan Injil. Hati yang tulus, yang benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan dan pekerjaannya. Bahkan kasih mula-mula itu ada dalam hidup kita. Kita akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Kita akan berusaha untuk menjauhi dosa dan berusaha untuk hidup kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau membagikan kesaksian saya. Kesaksian ini betul-betul membawa pengaruh dalam hidup saya, membawa perubahan dalam hidup saya. Saya memiliki seorang figur oma. Oma ini adalah mama dari papa saya. Karena waktu papa saya perintisan, saya dititipkan tinggal bersama dengan oma. Waktu itu saya usianya masih kecil, dan saya melihat satu figur yang takut akan Tuhan, satu figur yang rajin berdoa, satu figur yang rajin membaca Alkitab, rajin berpuasa, dan itu sangat mengubah hidup saya. Hingga satu saat saya melihat oma ini setiap jam 3 subuh. Oma sudah mandi, sudah siap-siap berlutut di tempat tidur, kemudian membaca firman. Dia tidak memasang lampu kamar karena dia tidak mau mengganggu, oma ini tidak mau mengganggu cucunya yang sedang tidur. Tapi ketika oma penyembahan dan membaca firman, oma ini menggunakan senter atau lilin, biasanya seperti itu. Setelah itu pernah satu saat hari Minggu, oma saya tiba-tiba mengajak saya, ayo ikut ibadah bersama dengan oma. Biasanya saya ke ibadah bareng kakak, tapi waktu itu oma mengajak, ayo bareng oma aja. Tapi waktu di jalan, oma saya berpesan seperti ini. Ling, pesan oma, kalau ibadah, kamu harus sungguh-sungguh. Jangan bermain-main. Kalau kamu mau duduk aja, gak usah mondar-mandir. Nanti gak jadi berkat. Kalau kamu mau mengalami Tuhan, pasti kamu mengalami Tuhan. Yang penting kamu sungguh-sungguh. Dan singkat cerita, kami sampai di gereja, kami jalan kaki, kami sampai di gereja dan ibadah dimulai. Doa pembukaan langsung dibawakan oleh WL. Kemudian WL mulai mengajak menyanyikan satu pujian lagunya seperti ini. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Setelah itu di medley, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Itu awalnya dinyanyikan sama WL dengan nada yang pelan, lama-kelamaan nadanya mulai cepat, ketukannya mulai cepat, ketukannya mulai lebih cepat lagi, tapi itu sangat beraturan. Saya melihat waktu pujian itu dinyanyikan, WL ini mulai menari sambil bernyanyi. Singer juga mengikuti, pemain musik bahkan ada yang sampai berdiri sambil tutup mata dia memainkan musik. Dan waktu itu saya terkejut karena saya melihat ada beberapa jemaat yang sudah maju ke depan. Mereka sambil nyanyi, sambil melompat, sambil tutup mata.
paling terkejut saya melihat Oma yang ada di samping kiri saya. Waktu sementara bernyanyi, saya lihat Oma bernyanyi awalnya biasa, lama-kelamaan tangannya sudah mulai terbuka, sudah mulai sudah diangkat kiri kanan. Waktu pas saya melihat Oma itu bisa keluar dari kursi, kemudian maju ke depan. Posisi tutup mata, dia menari sambil bernyanyi sampai di depan mimbar, bergabung dengan beberapa jemaat yang hari itu mereka menari. Bahkan saya waktu itu mendengar ada suara-suara, ada kata-kata yang baru yang saya tidak pahami. Saya dalam hati berkata seperti ini bahasa apa toh, kok ngomong kok kayak gini, lagi ibadah kok ngomong kayak gini. Terus saya terfokus ke Oma itu lagi menari, memuji Tuhan, melompat. Dia menyanyi dengan sukacita. Tiba-tiba ada orang di belakang pun begitu, mereka melompat di samping kiri. Suasana itu sudah langsung jadi sangat menggairahkan. Saya yang awalnya di tempat duduk itu sudah merasakan tangan saya itu sudah mulai merasa dingin, hati saya sudah mulai bergejolak, rasanya pengen berdiri, tapi saya tetap aku tak duduk aja. Tapi hati itu sudah mulai berkobar-kobar, ayo nyanyi. Saya mulai ikut nyanyi. Api Pantekostaku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekostaku, ku biarkan menyala selamanya. Tiba-tiba saya mendengar suara dari seorang bapak, yaitu seorang gembala kami, Opa. Waktu itu Opa ini sudah usia 70 tahun. Dia langsung ngambil alih WL, langsung dia nyanyi, Tuhan kirim roh api. Waktu Opa menyanyikan Tuhan kirim roh api, itu lawatan Tuhan itu benar-benar terjadi di seluruh jemaat. Mereka ada yang berjatuhan, ada yang berbahasa yang saya tidak pahami, yang setelah saya bertobat saya baru tahu bahwa itu bahasa roh. Mereka berbahasa roh, ada yang menari dengan tari-tarian, para penari tamborin sudah menari di mimbar, suasana begitu riuh. Saya yang awalnya, setahu saya itu duduk di tempat duduk. Waktu setelah kami selesai pujian penyembahan, hanya bernyanyi menari, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api. Opa sudah mulai berbahasa roh. Terus kemudian para staf hamba Tuhan juga sudah mulai berbahasa roh. Wah, luar biasa lawatan Tuhan itu. Ada yang sudah terjatuh, ada yang sudah sudah nggak kuat karena mereka betul-betul dilawat oleh Tuhan. Singkat cerita, waktu pas amin, saya sadar waktu saya amin, posisi saya itu yang awalnya setahu saya ada di tempat duduk, ada di kursi. Tapi waktu saya amin, saya buka mata, saya melihat saya ada di depan mimbar. Saya ada di depan mimbar setelah itu, tapi saya tidak punya rasa malu. Mata saya bengkak, saya merasa saya di sini dalam hati, tapi hati itu penuh dengan damai sejahtera, hati itu penuh dengan sukacita. Saya terus berkata, Tuhan terima kasih. Akhirnya saya kembali ke tempat duduk, kemudian Oma saya kembali juga, seluruh jemaat akhirnya kembali ke tempat duduk. Hari itu tidak ada penyembahan, hanya praise aja. Setelah itu persembahan, akhirnya kami pulang. Di jalan itu saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Saya berkata, Tuhan, baru kali ini saya mengalami damai sejahtera yang seperti ini. Akhirnya di situ saya mulai punya komitmen. Saya ambil waktu, saya berkata dalam diri saya buat satu catatan. Mulai hari ini saya rindu untuk terus beribadah kepada Tuhan, terus membaca firman, berdoa, berpuasa. Saya tanya sama Oma puasa tuh seperti apa? Oma puasa biasa dari jam 10 malam, buka jam 6 sore. Oma pesen, kamu kalau mau puasa dari jam 6 pagi aja, nanti buka jam 3 sore. Kalau kamu misalnya kuat silahkanlah. Dan itu saya lakukan. Saya berusaha untuk ngikut ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, ibadah youth, ibadah rayon. Saya tidak mau menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan kepada saya untuk saya pakai melayani. Bahkan saya sempat lihat orang kok bisa main gitar, saya duduk di depannya dia. Kemudian saya lihat, oh tangannya di sini, oh jarinya di sini. Kemudian di rumah saya praktek, sampai saya ngerti cara bermain gitar. Tapi ketika ditanya, kamu main kunci apa? Saya enggak tahu, karena saya otodidak, saya melihat. Di situ saya mulai mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Bahkan kalaupun saya mau ke gereja, mau terlambat, itu rasanya
rasanya sangat bersalah sekali. Kalau misalnya saya tidak puasa setiap hari Jumat itu rasanya tuh rasa bersalah, rasanya kayak membuat suatu kesalahan yang besar. Akhirnya saya mulai berubah cara berpikir saya mulai kembali berkomitmen. Saya ngomong, Tuhan, saya mau dan saya rindu supaya Tuhan melawat hidup saya. Bagi saya, Oma itu adalah seorang pemimpin. Oma itu adalah seorang pengayom, sebagai teladan dalam hidup saya, hingga membuat saya mengambil keputusan untuk lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu yang sudah mulai jauh dari Tuhan, sudah mulai jarang beribadah, sudah mulai lupa membaca firman Tuhan, sudah mulai lupa berdoa, sudah mulai lupa bagaimana menyembah Tuhan, ayo kembali kepada Tuhan. Kembali kepada cinta mula-mulanya. Kemudian flashback kembali bagaimana awal mula kita mencintai Tuhan. Hujan, panas, jalan kaki ke gereja untuk memuji menyembah Tuhan. Sekarang sudah ada fasilitas, pakai mobil, pakai motor, tapi mulai malas. Nah, pesan firman Tuhan hari ini, jangan pernah kita anggap enteng kepada seorang pemimpin yang ada di dalam hidup kita. Entah itu pemimpin di perusahaan, entah itu pemimpin yang ada di gereja, yang ada di komsel, hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah pandang remeh. Kemudian jangan pernah pandang enteng juga kepada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu, siapa tahu Tuhan bisa pakai mereka untuk menjamah hidup kita, untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Sama seperti yang saya alami beberapa tahun yang silam. Saya mengalami perjumpaan dengan Kristus saat saya melihat Oma yang usianya sudah 70 tahun, tapi dia tetap rindu memuji menyembah Tuhan, membaca Alkitab, berpuasa, berdoa, beribadah. Bahkan setiap hari dia bangun pagi jam 3 subuh, hari Jumat dia puasa, jam 4:30 hari Sabtu dia pergi jalan kaki ke gereja. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Tuhan. Figur Oma ini yang membawa perubahan dan pengaruh dalam hidup saya. Sampai hari ini kalau saya bisa tetap kuat melayani Tuhan. Saya percaya karena ada campur tangan Tuhan, dan juga karena ada satu figur yang membawa saya mengenal siapa Tuhan saya, yang mengenal saya untuk mencintai Tuhan saya, untuk benar-benar memberikan hidup kepada Tuhan. Hari ini, mari, kalau kita sudah mendengar kebenaran firman ini, lakukan dalam hidup kita. Percaya saat kita mau datang kepada Tuhan, kita akan pasti mengalami lawatan Tuhan. Kita pasti akan mengalami perubahan dari sikap hidup kita, pola pikir kita, perbuatan kita, saat kita kembali kepada cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Percaya bahwa bersama Yesus, jalan keluar pasti Tuhan siapkan. Bersama Yesus, badai persoalan pasti terlewati. Hari-hari ini mari tetap setia, tetap mencintai Tuhan, tetap mencintai pelayanan. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Saat Tuhan memanggil kita, percaya saat itulah yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Upahmu besar di surga. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau mencintai Tuhan lebih lagi. Sebab Dia Tuhan yang telah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang Kau berikan bagi kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
tetap cinta Yesus selamanya. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pujian ini mengatakan bahwa aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti datang dalam hidupku, aku akan tetap mencintai Tuhan. Mari pagi hari ini, saat engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula. Kau yang sudah mulai jauh kepada Tuhan, mari kembali mendekat. Mari kembali ingat saat-saat yang terindah, saat engkau mengenal Tuhan, saat engkau merasakan kasih Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Mari kembali kepada saat di mana engkau ditolong Tuhan. Engkau yang sudah mulai ragu akan kasih Tuhan, engkau yang mulai ragu akan kebaikan Tuhan, ingat kembali bahwa Dia Bapa yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidupmu. Dia Tuhan yang sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah. Pengalaman yang saya alami, bisa dialami juga oleh Bapak Ibu yang ada di rumah. Saat engkau mau mendekat kepada Tuhan, saat engkau mau bertobat dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Jangan keraskan hatimu, tetapi dengan kerelaan, rendahkan dirimu, rendahkan hatimu, dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Bukan hanya dalam pikiran saja, tapi dalam perbuatanmu. Menyatakan bahwa engkau adalah anak Tuhan. Kau melakukan karena engkau mengasihi Tuhan. Bukan karena perintah seorang hamba Tuhan. Bukan karena perintah gembala. Tapi saat engkau mendengar dan merespon dengan baik setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, ada perubahan besar terjadi dalam hidupmu. Kau menjadi pribadi yang baru. Pola pikirmu, perbuatanmu sama seperti kebenaran firman Tuhan. Kau akan melihat yang tidak mungkin bagimu dibuat mungkin karena ada Tuhan yang menyertai hidupmu. Hari ini kita diingatkan kembali untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Percayalah bahwa saat kita mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, dengan tangan yang terbuka, Tuhan menyambut hidupmu. Dia mau memelukmu, Dia mau menyatakan kasih setianya dalam hidupmu. Lakukan lagi, kembali lagi kepada kasih, kembali lagi kepada waktu-waktu di mana engkau membangun hidupmu, membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Hari ini, kalau engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, lakukan bagianmu dan percaya Tuhan akan melakukan bagiannya. Hidupmu akan menjadi berkat, terus menjadi berkat, dan Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh menyembah dan mendengar sharing kesaksian dari Ibu Mary. Tuhan memberkati, biarlah kita terus mencintai Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Tuhan itu kenal hati kita, dan kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Dia, Tuhan pasti juga sungguh-sungguh makin menolong hidup kita. Percaya ada jalan bersama Tuhan, Anda mengasihi Tuhan, Tuhan tahu siapa yang sungguh mengasihi Dia, siapa yang kurang mengasihi Dia. Memang Tuhan tidak pilih kasih, tetapi kalau Dia tahu kita sangat mengasihi, tentu akan berbeda dengan orang yang tidak mengasihi Dia. Tunggu kejutan dari Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk doa hari ini. Kami boleh menyembah-Mu. Kami juga boleh mendengar sharing. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang bertugas hari ini. Juga khususnya Ibu Mary yang telah sharing. Tuhan memakai makin dahsyat dalam hidup keluarga dan pelayanannya. Kami menyerahkan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menuntun hidup kami semakin mendekat, semakin mengasihi Tuhan, semakin melayani Tuhan. Apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, Tuhan beserta dan membuat kami semakin naik level, makin cinta Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masuk hari dengan sukacita, dan saudaraku sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sampai jumpa besok dalam doa pagi kembali. Tuhan memberkati.